Memilih jam makan emang paling penting loh untuk meningkatkan berat badan anak. Memilih waktu makan yang tepat untuk anak adalah penting agar mendapatkan nutrisi yang cukup dan tetap bersemangat sepanjang hari. Aku ada rangkum beberapa waktu untuk menentukan waktu makan anak. Yang pertama, buat jadwal yang teratur. Nah, anak biasanya membutuhkan 3 kali makan utama ya, sarapan, makan siang, dan makan malam, dan 2 kali cemilan sehat di antara waktu makan. Biasanya untuk jeda sarapan sebaiknya diberikan dalam waktu 1-2 jam setelah anak bangun atau tidur. Jadi jangan tiba-tiba baru bangun terus makan. Tapi anak aku yang nomor 2 ini, dia itu biasanya kalau bangun, kalau dia nggak minta susu pasti minta makan. Nah, kemudian untuk jeda 2-3 jam antara waktu makan utama dan cemilan, memastikan anak merasa lapar saat makan berikutnya. Jadi kalau misalnya udah habis cemilan, jeda lagi 2 jam, apalagi dia habis nyemil terus minum ASI atau minum sufor, kasih jeda 2-3 jam supaya dia lapar lagi dan beri makanan utama. Jadi jangan terlalu lama ya, antara jedanya jangan sampai 5 jam. Kasihan dalam 5 jam dia nggak makan, nggak cemilan. Kemudian cara yang tips kedua dari aku, perhatikan pola tidur. Nah, biasanya kalau anak tidur aku udah beres-beres apa segala macem gitu ya, beresin dapur segala macem. Tapi sebaiknya untuk makan malam diberikan 1-2 jam sebelum anak tidur. Jadi kalau misalnya anak biasanya sebelum tidur itu dia pasti ada rewel banget. Nah, biasanya jangan memberikan makan di saat rewel, itu dipastikan gak akan mau makan. Dampaknya apa? Ketika kita sudah siapkan makanan, anak gak mau makan karena dia sudah ngantuk. Itu dampaknya tengah malam pasti akan bangun. Apalagi ya anak ASI itu cepet banget laparnya. Kemudian cara yang ketiga dari aku ya, sesuaikan dengan aktivitas anak nih. Kalau misalnya anaknya aktif banget di pagi hari atau sore, aku biasa kan habis kasih mandi tuh, siapkan cemilan sehat sebelum atau sesudah aktivitas fisik. Jadi kalau udah mandi, udah punya aktivitas pagi, sore mandi, itu kita siapkan cemilannya ya. Dan pastikan yang aku bilang tadi, sudah diberi jeda 2 atau 3 jam sebelum dia makan yang utama ya. Nah, jangan terburu-buru ya untuk berikan cemilan, karena saat anak berada di sekolah, kalau misalnya udah sekolah nih, atau saat anak di rumah atau di tempat penitipan, bicarakan dengan pengasuh atau guru untuk memastikan jadwal makan yang teratur. Nah, kalau aku sih memutuskan untuk di rumah aja ngurus anak supaya aku bisa maksimal kayak gitu ya. Jadi ganti-gantian dengan suami kalau aku ada kerjaan di luar. Nah, berbeda dengan mamis mungkin yang bekerja atau ada punya aktivitas lain, itu juga perlu dilibatkan dengan keputusan bersama. Kemudian libatkan anak dalam rutinitas ya. Misalnya yang seperti aku bilang tadi, aku lagi cuci piring, aku lagi nyiapin minumnya dia, nyiapin asipnya dia, terus dia dilibatkan kayak gitu. Dia merasa bahwa aku sedang dipersiapkan untuk minuman aku. Setelah ini pasti itu diberikan buat aku. Nah, itulah pemahaman yang perlu kita terapkan kepada anak-anak agar anak-anak itu mengerti di mana jam waktunya dia makan gitu ya. Mereka merasa jadwalnya sudah dilibatkan dan persiapan makannya juga dilibatkan. Ini dapat membantu untuk anak lebih antusias terhadap waktu makan. Nah, mamis-mamis coba deh cek apakah udah pernah melibatkan anaknya kalau mau makan dalam persiapan atau masak. Kadang kan kita merasa ya ampun ini ribet banget sih, mau makan aja harus dipersiapkan segala sesuatunya, mau makan aja harus ngikut gitu, kayak merasa ngeganggu. Tapi ternyata itu ada dampak positifnya loh, dan aku udah terapkan di anak kedua aku. Memang waktu baby Briel, waktu kakak Briel ya, dia itu aku gak mau dia ngikut aku ke dapur, kayak merasa terganggu, takut kena minyak atau apa. Nah, kita atur-atur aja nih di bagian mana sekiranya kita gak perlu menggunakan minyak-minyakan itu atau menggoreng-goreng itu yang melibatkan atau mengikut sertakan anak kita. Nah, penting untuk tetap fleksibel karena setiap anak itu berbeda ya. Anaknya aku yang pertama itu berbeda dan anak kedua ini juga berbeda. Jika anak tidak mau makan pada jam yang sudah dijadwalkan, ingat, jangan pernah dipaksakan, karena kalau dipaksakan dia akan trauma dan dia nggak mau makan. Tetapi tawarkan makanan sehat di waktu yang sesuai. Jadi dia tahu konsekuensinya kalau dia nggak makan itu pasti dia akan lapar. Nah, itu akan kita beri pemahamannya ya. Semangat praktek ya. Wah, nggak terasa nih baby Karis sudah selesai makannya dan dia udah mau beres-beres lagi. Ternyata dia minta minum dan dia udah nggak betah banget di baby care ini. Selamat mencoba dan mempraktekkan apa yang aku udah bagikan ya. Oke mami, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah ngikutin dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.